Berikut putusan nomor 93/PHP.BUP/19/2021 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau tahun 2020 diajukan oleh 1. Rijal Jamjami, 2. Yogi Susilo, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 nomor urut 5. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 080 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Dr. Saud Maruli Tua Manik, SH, MH, SHI, SH, MH, CLA, dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 48 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Sudi Prayitno, SH, LLM, dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas berikut ini: 1. Regita Meilani Yopi, SE. 2. Dr. Andus H. Junaidi Rahmat, MS, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 nomor urut 2, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 032 dan seterusnya, memberi kuasa kepada Asep Ruhiyat, SAG, MH, dan kawan-kawan. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, membaca dan mendengar keterangan ahli pemohon dan pihak terkait, mendengar keterangan saksi pemohon, termohon, dan pihak terkait, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum kewenangan Mahkamah dalam eksepsi 3.1 dan seterusnya sampai 3.2 dianggap dibacakan. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon aku. Oleh karena itu, eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan berhukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan 3.3 sampai dengan 3.4 dianggap dibacakan. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi 3.5 dan seterusnya sampai dengan 3.7 dianggap dibacakan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah tidak beralasan berhukum. 3.8 dianggap dibacakan. Dalam eksepsi terkait dengan permohonan kabur, setelah Mahkamah mencermati dengan seksama permohonan eksepsi termohon dan pihak terkait, Mahkamah berpendapat bahwa eksepsi termohon dan pihak terkait menyatakan permohonan kabur haruslah dinyatakan tidak beralasan berhukum. Selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan 3.10, 3.10.1 berkaitan dengan ringkasan dalil pemohon, angka 1, 2, 3 sampai dengan angka 9 dianggap dibacakan. Yang akan diuraikan di bawah ini. 3.11.1 bahwa pemohon mendalilkan manipulasi rekapitulasi penggunaan surat suara tingkat kecamatan yang mengakibatkan ada selisih sebanyak 170 surat suara di Kecamatan Rengat, Pasir Penyu, Peranap, Seberida, Batang Cenaku, dan Batang Gangsal. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti dan seterusnya dianggap dibacakan. Termohon telah memberikan jawabannya juga dianggap dibacakan. Kemudian Bawaslu juga pihak terkait telah memberikan keterangannya dianggap dibacakan, dan Bawaslu telah memberikan keterangannya juga dianggap dibacakan.
Terhadap dalil tersebut setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti dari para pihak serta fakta di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut bahwa di Kecamatan Rengat, video bukti T8, TPS 4 Kelurahan Kampung Besar Kota, di dalam formulir model C di hasil KWK, angka pada bagian jumlah surat suara yang tidak digunakan tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan tertulis 90, sedangkan pada formulir model D hasil Kecamatan KWK terketik kosong. Kemudian pada TPS 19 Kelurahan Kampung Besar Kota, juga pada formulir model C hasil KWK angka pada bagian jumlah suara itu juga tertulis 88, sedangkan pada formulir D Kecamatan KWK tertulis 159. Demikian juga pada TPS 8 Desa Sekip Hilir, pada formulir model C hasil KWK tertulis coretan dari X, jadi tertulis angka 1. Kemudian pada formulir D Kecamatan KWK terketik 0. Terhadap TPS tersebut setelah melihat angka perolehan suara dan untuk jumlah pasangan calon dari model formulir C hasil KWK dan formulir model D hasil Kecamatan KWK, telah ternyata tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon. Pada TPS 12 Desa Sekip Hilir, pada formulir model D hasil KWK dan formulir model D hasil KWK tidak ditemukan perbedaan penulisan angka jumlah surat suara yang diterima, dikembalikan, tidak digunakan, atau surat suara yang digunakan. Dan jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir model C hasil KWK dan formulir D hasil Kecamatan KWK tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon. Demikian juga pada TPS 4 Desa Kampung Pulau, kemudian TPS 3 Desa Pasir Kemilu, itu juga setelah membandingkan antara perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir model C hasil KWK dan formulir D hasil Kecamatan KWK, tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon. Pada Kecamatan Pasir Penyu, bukti T9, TPS 1 Desa Pasir Kranji, TPS 3 Kelurahan Sekar Mawar, TPS 4 Kelurahan Sekar Mawar, itu juga setelah dibandingkan antara perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir model C hasil KWK dengan formulir model D hasil Kecamatan KWK juga tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon. Kemudian untuk Kecamatan Pranap, TPS 7 Desa Semilinang Tebing, demikian juga setelah dibandingkan angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir model C hasil KWK dan formulir D hasil Kecamatan KWK juga tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon, bukti T10. Di Kecamatan Seberida, TPS 2 Kelurahan Pangkalan Kasai, kemudian di TPS 4, TPS 10, TPS 12, TPS 29 Kelurahan Pangkalan Kasai, dan TPS 23 Kelurahan Pangkalan Kasai, TPS 3 Desa Kelasa, TPS 3 Desa Buluh Rampai, TPS 10 Desa Titian Resak, dan TPS 1 Desa Sibadat, yang setelah dibandingkan antara formulir model C hasil KWK tidak ditemukan perbedaan jumlah surat suara yang digunakan dengan model formulir D hasil KWK. Demikian juga dengan Kecamatan Batang Cenaku, bukti T12, TPS 3 Desa Kerubung Jaya, TPS 2 Desa Aur Cina, itu juga sama bahwa jika melihat angka perolehan suara untuk semua pasangan calon dari formulir model C hasil KWK dan formulir model D hasil kecamatan tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon. Demikian juga untuk Kecamatan Batang Gangsal di TPS 3 Desa Siambul, TPS 9 Desa Sungai Akar, TPS 7 Desa Seberida, TPS 7 Desa Belimbing, juga demikian sama setelah membandingkan formulir model C hasil KWK dan formulir D hasil kecamatan tidak ditemukan perbedaan jumlah perolehan suara untuk semua pasangan calon. Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan bukti dan fakta persidangan, Mahkamah meskipun terdapat kekeliruan, data antara jumlah surat suara yang diterima oleh PPK dengan jumlah total surat suara yang dipakai digunakan ditambah dengan surat suara yang tidak digunakan, ditambah surat suara yang keliru dicoblos atau rusak, tetapi kesalahan penginputan data ini tidak berpengaruh dan tidak menyebabkan terjadinya penambahan atau pengurangan angka perolehan suara masing-masing pasangan calon pada dokumen model formulir C hasil KWK. Adapun terhadap kekeliruan tersebut, Bawaslu atas nama Mulyanto menjadikannya sebagai temuan berdasarkan formulir model A2 nomor 007 dan seterusnya, bukti PK 04A. Dan terhadap temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu memberikan rekomendasi dengan surat nomor 004 dan seterusnya.
kepada Bawaslu Provinsi untuk menyampaikan hasil rekomendasi kepada KPU Provinsi Riau dengan rekomendasi agar KPU Provinsi Riau melakukan pembinaan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu karena telah terbukti melakukan tindakan tidak profesional dan terbukti melanggar ketentuan prosedur dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil, dan memberikan peringatan kepada KPU Kabupaten Indragiri Hulu karena telah terbukti melakukan kelalaian yang berakibat kesalahan pada formulir model D hasil kecamatan yang dibuat oleh KPU Kabupaten Indragiri Hulu, yang mana pada formulir tersebut terdapat kekeliruan atau kesalahan serta ketidaksinkronan data, yaitu selisih antar data surat suara yang diterima dengan data penggunaan surat suara. Dengan demikian menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi pelanggaran administrasi yang telah dilakukan oleh termohon berdasarkan temuan Bawaslu, namun oleh karena terhadap temuan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu dengan mengeluarkan rekomendasi, dan terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh termohon yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti. Selain itu terhadap dalil sebagaimana yang pemohon ajukan juga tidak mempengaruhi perolehan suara pada masing-masing pasangan calon di tingkat TPS hingga kabupaten, sedangkan terhadap kesalahan data jumlah surat suara langsung telah dilakukan perbaikan pada saat rapat pleno di kabupaten serta dituangkan dalam berita acara perbaikan formulir model D hasil kecamatan bukti T7. Terlebih lagi tidak ada sanggahan dari saksi pasangan calon dan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga seandainya benar ada penambahan atau pengurangan yang dikabarkan perbedaan angka tersebut kuat non, seharusnya telah nampak pada saat penghitungan di tingkat TPS. Dengan demikian Mahkamah tidak meyakini adanya manipulasi rekapitulasi penggunaan surat suara di tingkat kecamatan yang mengakibatkan ada selisih sebanyak 117 surat suara di Kecamatan Rengat, Pasir Penyu, Peranap, Seberida, Batang Cenaku, Batang Gangsal. Oleh karenanya dalil pemohon mengenai hal tersebut tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan adanya 52 pemilih yang terdaftar untuk mendapatkan surat pemberitahuan suara kepada pemilih model C pemberitahuan KWK, namun tidak disampaikan kepada pemilih, dan ada juga surat pemberitahuan suara kepada pemilih digunakan oleh orang lain. Terhadap pelanggaran ini, pemilih yang merupakan pendukung dari pemohon telah melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dan telah menerima pemberitahuan kelengkapan laporan nomor 497 dan seterusnya tanggal 17 Desember 2020. Terkait dengan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan bukti dianggap dibacakan, termohon telah memberikan jawabannya dianggap dibacakan, dan pihak terkait telah memberikan keterangannya dianggap dibacakan. Bawaslu telah memberikan keterangannya juga dianggap dibacakan. Terhadap dalil tersebut, setelah mencermati bukti-bukti dari para pihak serta fakta di persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, saksi termohon atas nama Harmonis yang merupakan KPPS TPS 4 Desa Patogan, Kecamatan Rakit Kulim, memberikan keterangan bahwa di TPS 4 Desa Patogan, Kecamatan Rakit Kulim, jumlah DPT 247, semua surat pemberitahuan suara kepada pemilih sudah terdistribusi, hanya satu surat pemberitahuan suara kepada pemilih yang tidak terdistribusi atas nama Simon P. Silalahi. Menurut saksi di TPS 4 Desa Petogan, Kecamatan Rakit Kulim, terdapat 2 orang yang menggunakan DPTB dengan menggunakan KTPL. Di salah sidang perkara nomor 93 tanggal 1 Maret 2021 halaman 260 sampai 267. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2020 telah dilaksanakan pembukaan kotak suara KPPS TPS 1, TPS 2, TPS 3 Desa Bukit Indah Kecamatan Rakit Kulim. Pembukaan kotak suara ini dituangkan dalam berita acara KPU Kabupaten Indragiri Hulu nomor 193 dan seterusnya. Vide bukti PK 06C. Bahwa berdasarkan daftar hati pemilih tempat pemungutan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020, nama-nama 52 orang yang didalilkan oleh pemohon memang tidak hadir di TPS untuk memberikan suaranya. Vide bukti T15. Tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa memang benar surat suara yang dimiliki nama-nama 52 orang yang didalilkan pemohon digunakan oleh orang lain. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai adanya 52 pemilih yang terdaftar untuk memperoleh surat pemberitahuan untuk mendapatkan surat pemberitahuan suara kepada pemilih, formulir model C pemberitahuan KPK, namun tidak disampaikan kepada pemilih, dan ada juga surat pemberitahuan suara kepada pemilih yang digunakan oleh orang lain. Namun setelah Mahkamah mencermati semua bukti-bukti, Mahkamah tidak memiliki keyakinan akan kebenaran dalil tersebut, sehingga dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan adanya keterlibatan aparatur sipil negara ASN pada subparagraf 311.3, 311.4, 311.5, ya, terkait dengan hal tersebut,
pihak pemohon telah mengajukan bukti, kemudian termohon telah memberikan jawaban, pihak terkait juga telah memberikan keterangannya, dan Bawaslu juga telah memberikan keterangannya. Pada 3.11.7, bahwa menurut Mahkamah terhadap semua dalil pemohon berkenaan dengan adanya keterlibatan ASN dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 pada paragraf 3.11.3 sampai paragraf 3.11.6 telah ditindaklanjuti baik untuk pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran pidana pemilihan, dan pelanggaran netralitas ASN, baik berupa putusan pengadilan maupun rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, bahwa pemohon mendalilkan termohon melanggar ketentuan PKPU nomor 36 2018 bahwa penyelenggara pemungutan suara dan penyelenggaraan pemilihan umum termohon membentuk panitia pemilihan kecamatan PPK PPS yang memiliki hubungan perkawinan, yakni atas nama Raja Andes Sulpaheri sebagai PPS di Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida. Adapun istrinya bernama Selvi Mediasari, merupakan pengawas TPS 30 di Kelurahan atau Desa Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida. Terkait dengan dalil tersebut, pemohon telah memberikan bukti, dianggap dibacakan, termohon telah memberikan jawabannya, dianggap dibacakan, dan pihak terkait telah memberikan keterangannya, dianggap dibacakan. Bawaslu telah memberikan keterangannya, dianggap dibacakan. Terhadap dalil tersebut, setelah mencermati bukti-bukti dari para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Seberida nomor 02 dan seterusnya tentang penetapan pengawas tempat pemungutan suara se-Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu pada pemilihan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 pada bagian lampiran nomor urut 68 menetapkan Selvi Mediasari sebagai pengawas TPS 30 Kelurahan Pangkalan Kasai, bukti PK 13C. Selanjutnya, bahwa Raja Andes Sulpaheri menandatangani surat pernyataan untuk menjadi calon anggota PPS pada tanggal 30 November 2020. Bahwa berdasarkan keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hulu tentang pemberhentian dan pengangkatan pengganti antar waktu anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, menetapkan Raja Andes Sulpaheri sebagai pengganti anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, bukti PK 14B. Bahwa Selvi Mediasari membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota TPS yang ditulis tangan pada tanggal 8 Desember 2020, bukti PK 14B. Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor 140 dan seterusnya, Raja Andes Sulpaheri dan Selvi tercatat sebagai pasangan suami istri, bukti P76 PK 14B. Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, menurut Mahkamah terhadap dalil pemohon tersebut telah dilakukan pemeriksaan, klarifikasi serta telah direkomendasikan oleh Bawaslu. Selain itu, menurut Mahkamah hal tersebut tidak berkaitan dengan perolehan suara sehingga tidak ada relevansi lagi bagi Mahkamah untuk mempertimbangkannya. Dengan demikian, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan adanya keterlibatan dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2 yang dilakukan Kepala Desa Bukit M. Ridwan, Kepala Desa Danau Baru, Kecamatan Rengat Barat, dan camat di mana keterlibatannya terlihat dalam foto yang diunggah di media sosial. Terkait dengan hal itu, pemohon mengajukan bukti, dianggap dibacakan. Termohon telah memberikan jawabannya, dianggap dibacakan. Bahwa setelah Mahkamah meneliti secara seksama, Mahkamah tidak menemukan desa dengan nama Desa Bukit di Kabupaten Indragiri Hulu, tetapi yang ada hanya Desa Bukit Indah di Kecamatan Rakit Kulim dan Desa Bukit Pataling di Kecamatan Rengat Barat. Begitupun terhadap dalil mengenai keterlibatan camat, pemohon tidak menjelaskan camat dari kecamatan mana yang terlibat di dalam pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Sehingga menurut Mahkamah dalil pemohon tidak jelas terhadap dalil adanya keterlibatan Kepala Desa Danau Baru, Kecamatan Rengat atas nama M. Ridwan, tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah atas keterlibatan tersebut. Selain itu juga tidak ada bantahan dari termohon, pihak terkait dan Bawaslu. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi penyobekan terhadap 76 surat suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal. Untuk membuktikannya, pemohon telah memberikan bukti, dianggap dibacakan, termohon telah memberikan jawabannya, dianggap dibacakan. Dan pihak terkait telah memberikan keterangannya, dianggap dibacakan. Bawaslu telah memberikan keterangannya, dianggap dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu telah memberikan bukti PK 6 sampai dengan PK 8. Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah,
Dari fakta persidangan memang benar telah terjadi penyobekan sebanyak 76 surat suara di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal yang dilakukan KPPS 6 Rio Andika Saputra. Karena yang bersangkutan tidak pernah mengikuti BIMTEK atau simulasi pemungutan dan penghitungan suara bagi KPPS pada pemilihan Bupati, Wakil Bupati tahun 2020, sehingga tidak mengetahui perbuatannya telah melanggar peraturan. Saksi M. Khairul Anwar dalam persidangan menerangkan bahwa dari ke-76 surat-surat tersebut suaranya terbagi rata, yaitu untuk paslon nomor 1 sebanyak 10 suara, paslon 2 15 suara, paslon 3 30 suara, paslon 4 17 suara, paslon 5 4 suara. Di salah sidang perkara nomor 93 tanggal 1 Maret 2021. Bahwa menurut Mahkamah sebagai penyelenggara pemilu, alasan belum pernah mengikuti BIMTEK, simulasi pemungutan dan penghitungan suara bagi KPPS tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar ketika KPPS secara sadar merusak lebih dari 1 surat suara yang telah digunakan oleh pemilih. Sebagai penyelenggara, KPPS dianggap mengetahui setiap aturan dan tahapan yang harus dilakukan, dimulai sejak pemungutan suara sampai dengan penghitungan jumlah suara yang kemudian menuangkannya ke dalam formulir rekapitulasi. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pelanggaran tersebut bukan sekedar persoalan administratif dalam pemilihan umum, namun hal tersebut sangat mendasar karena berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan yang harus mampu menjamin terjaganya kemurnian suara pemilih yang secara konstitusional dilindungi hingga dilakukannya rekapitulasi hasil perolehan suara sampai tingkat kabupaten. Oleh karena itu, untuk melindungi kemurnian hak konstitusional warga negara serta menjaga prinsip-prinsip penyelenggaraan pilkada yang demokratis berdasarkan azas langsung umum bebas rahasia, jujur dan adil, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS 3 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal, dan untuk menjamin terselenggaranya pemungutan suara ulang secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penggantian terhadap seluruh anggota KPPS yang lama sebelum dilaksanakannya pemungutan suara ulang di TPS 3 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal. Karena menurut Mahkamah dengan diberikannya sanksi terhadap anggota KPPS yang lama, membuktikan bahwa kinerja seluruh anggota KPPS di TPS 3 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal terbukti tidak profesional menjalankan tugasnya dalam tahapan pemungutan suara pada pemilihan Bupati Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil pemohon mengenai telah terjadi penyobekan terhadap 76 surat suara yang dilakukan oleh KPPS di TPS 303 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal beralasan menurut hukum. 3.12 menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya sebagian dari pemohon dan Mahkamah telah memerintahkan untuk dilakukannya pemungutan suara ulang di satu TPS sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap keputusan KPU Indragiri Hulu nomor 7, 12 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Bupati Wakil Bupati tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 haruslah dinyatakan batal sepanjang mengenai perolehan suara masing-masing pasangan calon di satu TPS, yaitu TPS 3 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gansal. Menimbang dengan memperhatikan kebutuhan dan proses penyelenggaraan pemungutan suara ulang, Mahkamah memberikan waktu paling lama 30 hari kerja dan seterusnya dianggap dibacakan. 3.14 dianggap dibacakan, 3.15 dianggap dibacakan, 3.16 dianggap dibacakan, 3.17 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa terhadap dalil dan bukti-bukti lainnya dari para pihak selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan akuo tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian dan pemohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 3. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon tidak beralasan menurut hukum. 5. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 6. Eksepsi termohon dan pihak terkait berkenaan dengan permohonan tidak jelas, tidak beralasan menurut hukum. 7. Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian. 8. Permohonan pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak beralasan menurut hukum.
berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan batal surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu nomor 712 garis miring PL.02.6 garis datar KPT garis miring 1420 garis miring KPU.Kap garis miring 12 garis miring 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 03, Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal. 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu tahun 2020 di TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak diucapkannya putusan mahkamah ini. Yang selanjutnya, hasil dari pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut ditetapkan setelah digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan berdasarkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu nomor 712 garis miring PL.02.6 garis datar KPT garis miring 1420 garis miring KPU.Kap garis miring 12 garis miring 2020 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 selanjutnya diumumkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan oleh termohon tanpa harus melaporkan pada mahkamah. 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk mengangkat ketua dan anggota KPPS TPS 03 Desa Ringin, Kecamatan Batang Gangsal. 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu yang disupervisi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menetapkan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang sebagaimana angka 3 di atas. 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana angka 3 di atas. 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Riau dan Kepolisian Resor Kabupaten Indragiri Hulu untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya. 8. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsi, Arif Hidayat, Daniel Yusmi P. Foy, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai anggota pada hari Jumat, tanggal 5 bulan Maret tahun 2021, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 bulan Maret tahun 2021, selesai diucapkan pada pukul 17.22 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Ria Indriani sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon atau kuasa hukumnya,
termohon atau kuasa hukumnya, pihak terkait atau kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu atau yang mewakili. Karena jam sudah menunjukkan pukul 17:23 WIB, masih banyak yang belum salat asar, maka sidang diskor. Kemudian untuk pihak-pihak yang putusannya telah diucapkan tadi, tidak perlu lagi ikut untuk sidang selanjutnya. Kemudian untuk salinan putusan akan dikirim melalui email kepada para pihak setelah sidang nanti diskor. Kemudian untuk hard copy akan dikirim paling lambat 3 hari kerja setelah sidang selesai. Sidang diskor sampai pukul 19.00 WIB. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, persidangan untuk perkara nomor 21, 70, 77, 86, 93, 130 dan 132 PHP 2021 ditunda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat sore.